Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat isya dan tarawih yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Apabila ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika tidak, maka berarti puasa kita menjadi sia-sia. Oleh karenanya, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, telah memberikan sejumlah bimbingan-bimbingan kepada kita agar puasa kita tidak sia-sia. Di antaranya, beliau membimbing kita, hendaklah puasa kita harus dibangun di atas dasar iman dan ikhlas. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua dasar ibadah puasa kita agar kita mendapatkan pengampunan dosa, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imanan, berdasarkan iman. Artinya kita mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani. Apa yang Allah wajibkan untuk diimani? Seluruh ajaran Islam. Seluruh ajaran Islam bagian dari keimanan. Makanya Nabi SAW mengatakan, Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 lebih cabangnya. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit thariq, dan yang paling rendah adalah menghilangkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu merupakan satu cabang keimanan, yaitu malu berbuat maksiat atau perbuatan-perbuatan yang tercela. Itu bagian dari keimanan. Yang intinya adalah iman itu mencakup seluruh ajaran Islam, wajib kita imani. Oleh karenanya jemaah sekalian, barang siapa menolak satu ajaran Islam, atau mengingkarinya, mendustakannya, atau membencinya, atau mengolok-oloknya, maka Islamnya batal. Itu disebut dosa-dosa kekafiran, dosa yang membatalkan iman. Kenapa jemaah sekalian Nabi SAW menjelaskan kepada kita, puasa kita harus berdasarkan iman. Karena kalau tidak berdasarkan iman, puasa kita tertolak. Makanya ulama 4 mazhab itu sepakat ketika mereka membahas syarat-syarat ibadah, syarat-syarat puasa, syarat-syarat solat, syarat-syarat haji, syarat-syarat zakat. Semua sama. Syarat nomor 1 adalah Islam. Karena orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya tertolak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kafir terhadap keimanan, maka terhapuslah amalannya dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Dan tidak ada yang menghalangi
diterimanya sedekah-sedekah mereka, kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi kita jangan silau melihat amal-amal baik yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Amalan mereka tertolak karena mereka melakukan dosa yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewati sebuah gereja dan melihat ada pendeta yang sangat rajin ibadah. Maka Umar bin Khattab menangis. Orang-orang bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau menangis?" Beliau mengatakan, "Saya menangis karena teringat dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, 'Amilatun nasibah tasla naron hamiyah.'" Mereka beribadah sampai capek, tapi hasilnya masuk neraka yang menyala-nyala. Karena ibadahnya tidak dibangun di atas dasar iman. Makanya ketika memerintahkan kita berpuasa, Allah panggil, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah panggil wahai orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Karena orang-orang yang tidak beriman, andai mereka puasa, puasa mereka tertolak, puasa mereka menjadi sia-sia, dihalangi oleh dosa kekafiran yang mereka lakukan. Begitu pula perbuatan dosa syirik. Semua perbuatan dosa syirik adalah kekafiran yang akan membatalkan keimanan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu, maka kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi enggak ada gunanya dia puasa, dia sholat, dia zakat, dia haji, kalau dia berbuat dosa syirik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan terhapus amalanmu. Inilah jemaah sekalian dosa-dosa yang paling berbahaya, yang harus kita kenali, kita pelajari apa saja dosa kekafiran dan kesyirikan itu, agar amal-amal ibadah kita tidak sia-sia. Bukan hanya puasa kita, seluruh amal ibadah kita akan terhapus, akan sia-sia kalau kita terjerumus dalam dosa syirik. Yang kedua, kata Nabi SAW, ibadah puasa kita harus ihtisaban, berharap pahala. Maksudnya kita berharap kepada Allah, dengan puasa yang kita lakukan ini Allah berikan kepada kita ganjaran yang terbaik, yaitu masuk surga dan selamat dari api neraka. Bahkan kita juga berharap agar kita mendapatkan nikmat terbesar penghuni surga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jemaah sekalian yang disebut dengan ikhlas. Jadi Nabi SAW mengajari kita ikhlas itu ihtisaban, berharap pahala. Tidak seperti kata sebagian orang, kalau ikhlas enggak berharap apa-apa. Justru Nabi SAW mengajari kita, ikhlas itu kita berharap balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebut ikhlas? Karena kita berharapnya hanya kepada Allah. Kalau kita berharap kepada makhluk, apakah supaya diberi harta oleh manusia karena tahu kita sedang puasa? Ataukah supaya sekedar dipuji orang? Maka berarti kita enggak ikhlas dan ibadah kita tertolak, ibadah kita menjadi sia-sia. Rasulullah SAW mengingatkan kita, "Akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asgar." Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil?" Qala, kata beliau, "Ar-riya, itulah riya, beribadah karena ingin dipuji orang." Meskipun jemaah sekalian, niat utama dia beribadah supaya dapat ganjaran dari Allah, tapi tercampur sedikit dengan keinginan agar dipuji orang, maka itulah riya. Jadi benar-benar ikhlas itu harus bersih dari semua niat mencari balasan dari selain Allah. Kalau tercampur sedikit saja, maka rusak niat kita. Namanya juga ikhlas. Ikhlas itu secara bahasa artinya pemurnian. Maka kita murnikan niat kita hanya demi mengharap balasan dari Allah dalam semua amal ibadah kita. Kemudian kata Nabi SAW, nasib orang-orang yang riya ketika di akhirat, ketika mereka menanti balasan terhadap ibadah mereka,
maka Allah Subhanahu wa taala mengusir mereka dengan mengatakan, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Pergi kalian, temui orang-orang yang dulu kalian harapkan pujian mereka ketika di dunia, lalu lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka. Jadi sia-sialah amal ibadah mereka, tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita, puasa kita akan menjadi sia-sia apabila kita masih melakukan perbuatan yang haram, masih mengucapkan kata-kata yang diharamkan. Sebagaimana sabda beliau, man lam yada qawla zur wal amala bihi wal jahlah falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa tidak meninggalkan ucapan yang haram, tidak pula meninggalkan perbuatan yang haram, tidak pula meninggalkan kejahilan. Kejahilan itu artinya perbuatan atau ucapan yang bertentangan dengan ajaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa tidak meninggalkannya, Allah tidak butuh puasanya, tidak ada gunanya dia meninggalkan makan dan minum. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kita, wasiyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Perisai dari apa? Dari dua hal. Yang pertama, dari perbuatan dan ucapan yang haram di kehidupan dunia. Yang kedua, akan menjadi perisai dari api neraka di akhirat apabila di dunia menjadi perisai dari ucapan dan perbuatan yang haram. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal. Maka apabila seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah dia mengucapkan kata-kata kotor, jangan pula dia berteriak-teriak, saling adu mulut misalkan, jangan pula dia melakukan kejahilan, perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sampai kata beliau, fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaimun marratain. Apabila ada orang yang mencacinya atau memeranginya, mengajaknya bertengkar, maka hendaklah dia tidak melayani orang tersebut. Dia sabar, dia tahan emosinya, dan dia katakan kepada orang itu, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Apakah itu bermakna tunggu sampai saya berbuka? Tentu tidak. Justru puasa itu melatih kesabaran kita untuk menahan emosi, tidak melampiaskan emosi, tidak melayani orang bodoh yang pingin ribut dengan kita. Kalau setelah berbuka kita melayani dia, berarti gagal puasa kita. Makanya para ulama juga mengingatkan, kalau kita pingin melihat puasa kita sukses atau tidak, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, lihatlah nanti setelah Ramadan. Apakah amal ketaatan kita masih bertahan? Ataukah na'udzubillah kita seakan merasa bebas kembali berbuat dosa? Kalau kita kembali berbuat dosa, itu adalah pertanda amalan kita tidak diterima. Meskipun kita tentu nggak bisa memastikan, cuma itu kata para ulama sebuah indikasi amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau setelah Ramadan kita kembali melakukan amal-amal ketaatan yang lain, tetap menjaga sholat 5 waktu, tetap menjaga akhlak yang mulia, ucapan dan perbuatan kita hindarkan dari yang haram, itu pertanda amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berarti puasa kita berhasil menempa kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, rubba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal atash. Bisa jadi orang yang berpuasa itu yang dia dapatkan dari puasanya hanyalah lapar dan haus karena berpuasa tapi tidak meninggalkan ucapan atau perbuatan yang haram. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya dan menganugerahkan kepada kita ampunan di bulan yang penuh berkah ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.